Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir pada hari ini, masih diberikan kesehatan untuk bisa membahas topik pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliau lah kita dapat bebas dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Sebelum itu saya mengucapkan salam takjim kepada guru dosen bernama saya, yaitu Dr. Wahab MAG, serta pada narasumber saya yang telah membantu saya dalam memenuhi tugas-tugas saya, yaitu tentang mini riset kearifan lokal, budaya Betungkal yang ada di Kuala Bede. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, Betungkal itu adalah suatu kegiatan tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh orang Melayu yang ada di Kuala Bede itu, sesuai dengan tata cara yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mereka meneruskan semua yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya untuk mencapai ketenangan. Mereka melakukan semua itu hanya untuk kepuasan mereka dan menggabungkannya ke dalam nilai-nilai Islam, karena tujuan dari dilaksanakannya Betungkal tersebut tidak lain hanyalah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hal lain. Tidak ada unsur kemusyrikan di dalam pelaksanaan Betungkal tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, karena benar kata seorang sejarawan, yaitu Maulana Rizki, dia mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang melaksanakan tradisi atau adat budaya semua itu hanyalah untuk memuaskan nafsu mereka, untuk memuaskan apa yang ada dalam dirinya semata-mata. Betungkal itu sebenarnya tidak susah untuk dilakukan, karena memang dari cara pelaksanaannya saja sudah sangat simpel. Terutama untuk pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan untuk Betungkal, karena walaupun bahan-bahannya sudah mudah dikumpulkan, tapi di zaman yang serba modern ini sekarang semuanya itu mulai punah, mulai susah untuk didapatkan. Makanya dari itu kita mulai mengajak semua untuk melestarikan tanaman-tanaman yang begitu penting digunakan dari zaman dahulu supaya tidak cepat punah dan supaya kita bisa melestarikannya. Bahan-bahan itu tidak lain
hanya diantaranya ada beras, roti gerangau, bangkai, intan hitam, kunyit, daun pandan, dan beberapa campuran air. Semua bahan-bahan tersebut adalah untuk membuat sebuah adonan seperti cairan yang akan digunakan untuk bertungkal itu sendiri. Karena di dalam pelaksanaan tungkal tersebut memerlukan adanya penungkal. Jadi orang yang akan menungkali yang bertungkal tersebut biasanya adalah dukun beranak atau biasa orang berkenan dengan bilal. Biasanya akan dilakukan oleh orang-orang tua yang sudah sangat mahir dalam melakukannya. Pelaksanaan tungkal ini kan pada saat melahirkan utama akan dilaksanakan. Namun karena tujuannya itu penting, yaitu untuk meminta keselamatan maupun ketenangan, kedamaian. Jadi orang-orang hari semakin hari berlalu, mereka jadi semakin sering melakukannya. Terutama pada saat hari raya Idul Fitri, di mana saat keluarga-keluarga besar yang mungkin dari jauh berkumpul pada suatu tempat, dan biasanya orang-orang yang menjadi tuan rumah itu biasanya khawatir saat perjalanan pulang nanti keluarganya takutnya ada halangan atau apapun. Jadi biasanya tuan rumah akan mengadakan adat tungkal tersebut, yaitu demi keselamatan mereka. Dia meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui tungkal itu sendiri. Untuk bahan-bahan tadi, pada saat pembuatannya, maka dalam pembuatannya itu akan menimbulkan suasana saling membantu, suasana gotong royong, di mana semua keluarga yang mungkin sudah lama tidak berkumpul akan menumbuhkan jiwa sosial mereka kembali untuk saling membantu, untuk menciptakan, untuk membuat semuanya bahan yang diperlukan untuk tungkal itu sendiri. Terutama bagi keluarga yang perempuan, mereka akan mulai membantu di dapur dan menyiapkan makanan. Namun tidak untuk laki-laki, mungkin akan lebih bersantai. Jika semua bahan itu sudah dicampurkan, maka akan terjadi suatu cairan adonan berwarna hijau yang dicampurkan semua bahan seperti tadi. Kemudian hanya tersisa daun kelapa. Daun kelapa itu dianyam karena daun kelapa tersebut akan digunakan untuk sebagai cetakan yang akan digunakan untuk mengambil cairan tersebut. Cairan yang sudah berkumpul semua itu jadi satu, itu disebut dengan langer. Orang PLBD menyebutnya dengan langer. Pada saat hari pelaksanaannya, maka orang-orang tua lelaki akan disuruh untuk memanggil bidan-bidan, dukun beranak, bilal-bilal maupun tetangga untuk ikut bertungkal, terutama pada bidan, terutama pada dukun beranak tersebut, karena dukun-dukun itulah yang akan menjadi penungkalnya. Kemudian jika sudah berkumpul semuanya, maka orang-orang yang akan melaksanakan tungkal akan duduk di sebuah ruang tamu
mana ruang tamu tersebut sudah dilengkapi dengan tempat duduk, alas, supaya nyaman untuk pelaksanaannya. Kemudian pelaksanaan untuk kali ini akan dilakukan langsung 2 orang, yang dimana masing-masing orang tersebut memiliki cara tersendiri, yaitu dia tidak sama. Jika salah satu di antara mereka sudah selesai, maka akan menunggu. Kemudian yang satu tadi akan bertukar kepada orang yang sudah ditimpali orang pertama, dan orang yang satu tadi ditimpali kepada orang yang kedua. Jadi mereka bertukar orang yang akan ditimpali. Jika sudah kedua itu sudah selesai. Untuk langkah awal pelaksanaannya itu orang yang akan melaksanakan tungkal dipersilakan untuk duduk dengan meluruskan kakinya ke depan, supaya mudah dilakukan dengan membuka baju maupun celana dan hanya memakai alas bagian sini. Untuk perempuan biasanya akan menggunakan kain. Kemudian jika sudah memasuki posisi pelaksanaannya, maka dukun beranak akan mengambil cetakan yang sudah disiapkan dari daun kelapa tersebut untuk mulai mengkalkannya. Dan dalam pelaksanaannya itu dukun beranak akan memulainya dari mereka ini, ya. Kemudian setiap langkah-langkah yang akan dilakukan itu terdapat doa-doa yang dilaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon keselamatan kepada orang yang ditungkalinya. Kemudian untuk langkah terakhir dari tungkal itu adalah berakhir pada kaki, karena dimulai dari kepala hingga berakhir pada kaki, yang dimana itu mencakup keseluruhan tubuh ini supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah melakukan tungkal tersebut dan sudah menggantian, maka setelah itu hanya tinggal menunggu keringnya cairan lager yang sudah ditungkalkan di badan-badan hingga kering. Intinya tidak boleh untuk membilas atau membersihkan cairan tungkalan tersebut sebelum itu mengering. Itu sangat dilarang, karena dari semua sumber yang saya dapat, jika tungkal cairan tungkalan sudah kering, maka tinggal dibilas dengan air apapun. Tidak ada perintah untuk membilasnya dengan air khusus, tapi boleh dengan air apapun, maupun itu di sungai maupun itu di rumah, tidak ada aturannya. Maka dengan pembilasan tungkalan tersebut selesailah pelaksanaan tungkalnya. Maka dengan itu seluruh anggota keluarga akan berkumpul di ruang tamu untuk makan bersama-sama dengan para tamu yang sudah diundang. Sungguh adat istiadat budaya seperti ini sebenarnya sangat penting untuk dijaga hingga ke anak cucu kita nanti, karena supaya mereka tetap melestarikannya dan budaya ini juga tidak akan hilang. Karena di dalam budaya ini juga adalah tidak ada unsur kemusyrikan maupun apapun, karena kita di dalam tungkal hanya menginginkan keselamatan, kedamaian, dan keamanan. Kita yang meminta perlindungan tidak ada kepada yang lain, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
dengan adanya video ini semoga bisa mengenalkan adat budaya Tungkal yang ada di desa Kuala Behe ini, supaya bisa dikenal oleh teman-teman, kawan-kawan maupun siapapun yang menonton video ini, terutama kalian semua. Jadi mungkin hanya itu saja pemaparan pengenalan materi tentang adat budaya Tungkal Melayu yang ada di Kuala Behe ini. Semoga kawan-kawan nanti misalnya jika datang di tempat saya nanti, boleh saya akan mengajak teman-teman untuk ikut melaksanakan dalam pelaksanaan Tungkal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.